Hello everyone, welcome back again. So kali ini gue akan update salah satu koin yaitu BitGuard Bryce. Dimana sekarang ini ada beberapa berita dan juga informasi yang akan gue sampaikan kepada kalian sebagai army dari koin BitGuard. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap do your own research. Di sini gue tidak akan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So apapun risikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, jadi kurang lebih sekitar 5 hari yang lalu ya, gue telah membahas dari koin BitGuard, dan kali ini kita akan update kembali, dan berhubung juga ada salah satu subscriber gue yang meminta untuk gue membahas dari koin BitGuard. Jadi namanya itu adalah Bang Ahmad Rojali. Jadi dia menanyakan, Bryce gimana bang, kok gak dibahas lagi? Nah, jadi sekarang kita akan update kira-kira ada informasi apa aja dari koin BitGuard. Kurang lebih ada sekitaran 3 poin yang bakal gue bahas mengenai koin BitGuard kali ini. Yang pertama mengenai BitGuard Ventures, di mana BitGuard Ventures ini adalah salah satu program untuk investasi strategis dari project koin BitGuard. Dan selain itu juga mengenai wallet dari burn-nya koin BitGuard, kira-kira sekarang sudah terisi berapa total dari koin BitGuard untuk dibakar. Dan selain itu juga mengenai harga, nanti kita akan update ya untuk situasi dan juga kondisi saat ini seperti apa dari koin BitGuard, apakah ada tanda-tanda pemulihan atau mungkin akan tetap mengalami penurunan secara berkala. Dan tanpa mengurangi rasa hormat gue untuk teman-teman semua, so di sini gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang baru mampir atau yang baru menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu, walaupun gue tidak memaksa kalian untuk subscribe channel ini. Oke, jadi seperti biasa sebelum lanjut ke poin inti pembahasannya, sekarang kita cek kondisi harga dari koin BitGuard, apakah kali ini dia sedang mengalami kenaikan atau sedang mengalami koreksi. Dan ternyata per hari ini untuk koin BitGuard Bryce sendiri masih mengalami penurunan sekitar 4,15%, dan harganya sudah di 0, dan sekitar 60 di belakang, 2373 US dollar. Begitupun dalam sebuah peringkat untuk koin BitGuard sekarang sudah turun jauh sekali dan berkisar di peringkat 249 by data coin market cap. Oke, mungkin di sini dari beberapa orang telah berkomentar ya. Terima kasih juga lah buat kalian yang telah memberikan suatu masukan ataupun perspektifnya masing-masing, dan juga asumsi dari kalian pandangannya seperti apa mengenai project dari koin BitGuard ataupun Bryce. Nah, jadi untuk gue sendiri ya, apabila memang kalian agak sedikit ragu untuk berinvestasi di project koin BitGuard ini, yaitu tergantung dari kalian. Apakah kalian akan memutuskan untuk cut loss atau tambah muatan, itu terserah kalian. Di sini gue akan membagikan suatu perspektif gue sendiri dan juga apa yang telah terjadi di dalam sebuah project koin BitGuard. Jadi gue netral ya, gue tidak bisa membesar-besarkan atau membagus-baguskan, bahkan membanggakan dari project koin BitGuard, dan bukan berarti juga gue akan menjelek-jelekan dari koin BitGuard. Jadi ini hanya menurut perspektif gue pribadi aja ya, yang bisa gue sampaikan kepada teman-teman semua, dan tak lebih untuk kalian juga harus disclaimer on dan dior ya. Tapi menurut gue ya, ini gue hanya sedikit menyarankan untuk kalian semua. Mungkin kalian sebetulnya udah paham dan juga udah tahu ketika kita berinvestasi di industri cryptocurrency itu high risk. Dibandingkan dengan stock market ataupun saham, gold, silver, cryptocurrency itu lebih tinggi sekali resikonya. Dan gue harapkan apabila kalian tidak siap untuk kehilangan uang, kalian jangan berinvestasi di cryptocurrency. Sekalipun kalian memang ingin memaksakan diri untuk berinvestasi di sektor industri cryptocurrency, gue sarankan kalian invest aja di Bitcoin. Karena yang telah disampaikan juga oleh regulator Amerika Serikat ataupun SEC, semua altcoin itu adalah sekuritas, kecuali Bitcoin. Ya, jadi kalian udah paham lah ya, seharusnya udah paham lah dengan adanya suatu penyampaian seperti itu, walaupun memang kita tidak bisa membenarkan apa yang telah disampaikan oleh regulator Amerika Serikat, salah satunya adalah SEC. Tapi sekali lagi buat kalian yang memiliki mental tisu ataupun mental kerupuk, jadi gua sarankan kalian jangan investasi di sektor industri cryptocurrency, baik untuk koin BitGuard, Shiba, Luna Classic, ada juga Cardano dan lain-lain ya, karena memang di cryptocurrency itu high risk, high return. Oke, untuk informasi lebih lengkap dan lebih lanjutnya seperti apa, so gak perlu banyak basa-basi, kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam akun Twitternya si BitGuard Ventures, di mana pada tanggal 8 Juni kemarin adanya suatu informasi ya, dan ini berdampak negatif juga untuk kalangan komunitas cryptocurrency, khususnya untuk army-army dari koin BitGuard. Tapi untuk gue sendiri, gue tidak gentar sama sekali dengan adanya suatu informasi-informasi seperti ini, walaupun berdampak sedikit negatif untuk beberapa army terkait juga harga untuk si koin BitGuard-nya. Nah, jadi di sini apa yang telah disampaikan oleh akun Twitter BitGuard Ventures, kami telah mengakhiri perjanjian investasi kami dengan iBet Official. Karena alasan di bawah ini, karena kami menganggap pemilik proyek kami memiliki niat yang salah. Nah, jadi kurang lebih di sini ada sekitaran 2 poin yang telah dijabarkan oleh akun Twitternya BitGuard Ventures. Yang pertama, biaya pajak ditetapkan menjadi 40% tepat setelah kami menandatangani perjanjian dengan mereka. Di poin yang kedua, dompet kami masuk daftar hitam setelah kami membeli token iBet. Nah, jadi dengan adanya suatu statement seperti ini, sebelumnya ada sebuah pengumuman ataupun announcement dari BitGuard Ventures bahwa dia telah melakukan investasi strategis ke dalam proyek iBet Official sebanyak 3,5 juta US dollar. Tetapi kenapa alih-alih kali ini adanya suatu informasi
informasi seperti ini dengan 2 poin yang telah dijabarkan oleh akun Twitternya Bit Get Ventures. Jadi yang pertama, setelah dia menandatangani gitu ya mengenai perjanjian tersebut, tiba-tiba biayanya itu dinaikkan menjadi 40%. Nah, jadi pertanyaannya, apakah si Project Aibat Official ini akan menipu terhadap Bit Get Ventures yang telah menginvestasikan dananya sekitar 3,5 juta dolar ke dalam projectnya si Aibat Official? Dan untuk di poin yang kedua, bahkan di sini pun untuk wallet dari CoinBitGet sendiri telah dimasukkan ke dalam daftar hitam ataupun telah di backlist setelah dari project CoinBitGet ini membeli token Aibat. Walaupun memang sebelumnya ada sebuah statement di dalam sebuah sesi AMA dan juga laporan mingguan dari CoinBitGet dengan dia berinvestasi ke beberapa project, dia tidak akan membeli tokennya. Ya, di sini sedikit ingin gue luruskan, tetapi kenapa alih-alih dari project CoinBitGet ini telah membeli salah satu token Aibat? Kita tidak tahu spekulasi di balik project dengan adanya suatu investasi strategi seperti ini. Apakah dia dengan menanamkan investasi ke beberapa project lain, begitupun juga dia telah membeli dari beberapa token-token yang telah dia investasikan. Terutama untuk si Aibat ini ya, karena di sini ada suatu informasi juga ternyata dia telah membeli dari tokennya si Aibat. Ini menurut versi Bit Get Ventures ataupun klarifikasinya seperti ini, makanya dia mau tidak mau harus membatalkan terkait investasi strategi sebesar 3,5 juta dolar ke dalam projectnya Aibat Official karena agak sedikit tertipu juga dan merasa kecewa. Dan sekarang gue masuk ke dalam akun Twitternya si Aibat Official dengan akun Twitter Battle Infinity. Dia juga telah menanggapi adanya suatu statement ataupun informasi yang telah diklarifikasi oleh Bit Get Ventures. Jadi yang telah disampaikan oleh akun Twitternya Aibat Official sendiri, kami memutuskan untuk menghentikan perjanjian investasi 3,5 juta dolar kami dengan BitGet karena keadaan berikut. Nah, jadi ada sebuah keadaan yang darurat yang menurut Aibat Official sendiri mau tidak mau dia juga harus memberikan suatu klarifikasi dan bahkan akan membatalkan dengan adanya suatu investasi sebesar 3,5 juta dolar yang telah diterima dari project Bit Get Ventures. Mekanisme yang tidak otomatis yang kami miliki dipicu oleh transfer volume tinggi yang mengakibatkan aktivasi pajak atau biaya yang lebih tinggi. Nah, ini untuk informasi yang pertama. Selain itu juga di sini banyak sekali ya untuk klarifikasi dari akun Twitternya Aibat Official. Tapi untuk di poin selanjutnya ini agak sedikit menarik juga gitu ya. Jadi gue tidak bisa membenarkan kira-kira mana yang benar, mana yang salah. Menurut gue sendiri, siapa yang salah, siapa yang benar akan terungkap ketika memang permasalahan ini sudah selesai. Barulah di situ kita bisa mendapatkan benang sarinya kira-kira siapa yang telah memulai untuk membuat suatu permasalahan ini muncul. Nah, jadi yang telah diberikan suatu klarifikasi oleh tim Aibat Official sendiri, mekanisme ini diterapkan untuk mencegah penjualan token dalam skala besar dan menjaga stabilitas di pasar. Oke, dan untuk yang selanjutnya kami membuat keputusan untuk memasukkan dompet BitGet ke dalam daftar hitam karena kami menduga niat mereka jahat dan bertujuan untuk merusak proyek kami. Nah, jadi dengan ada suatu statement seperti ini, menurut gue ini tidak ada suatu permasalahan sama sekali dengan beberapa orang ingin membeli tokennya si Aibat ini dengan skala besar. Tapi dengan dalihnya seperti ini, gue rasa dia agak sedikit gimana gitu ya. Karena yang telah disampaikan itu, mekanisme ini diterapkan untuk mencegah penjualan token dalam skala besar. Jadi logika sederhananya, ketika kita membeli salah satu token ya, contohkan Aibat ini, kita membeli token Aibat 1 juta dolar, tapi kita tidak bisa menjual dengan sekaligus ataupun all in. Dengan kita membeli itu boleh-boleh saja untuk all in, tetapi ketika kita menjual tidak bisa semuanya. Ya, itu apa kabar gitu ya. Sementara kan kita berinvestasi di cryptocurrency ini mencari cuan, mencari keuntungan. Dengan dalih seperti ini ya, gua rasa nggak bisa dong ya, ini nggak fair dong. Dan untuk di poin yang selanjutnya, di sini juga ada sebuah klarifikasi lagi. Kami mengamati bahwa token yang telah dibeli oleh BitGet segera dijual menunjukkan potensi manipulasi pasar atau tindakan yang mengganggu. Nah ya, jadi udah jelas banget. Jadi menurut si Aibat Official sendiri dengan si project CoinBitGet ini telah membeli token Aibat dengan skala besar. Tapi dia sebisa mungkin akan mencegah untuk si project CoinBitGet ini menjual token Aibatnya ini all in. Ya, karena dia menyatakannya seperti ini. Jadi menunjukkan potensi manipulasi. Atas dasar apa dia bisa membuat suatu pernyataan seperti ini dengan adanya suatu kata-kata potensi manipulasi ya. Sebetulnya tidak ada yang memanipulasi harga baik siapapun itu. Jadi manipulasi data itu tercatat ketika memang ada perdagangan orang dalam. Itu baru namanya manipulasi ya. Tetapi untuk dari orang luar itu gua rasa sah-sah aja. Mau siapapun silakan gitu ya membeli salah satu token dengan skala besar dan menjual juga dengan sekaligus gitu ya, atau dihabiskan lah. Itu nggak ada suatu permasalahan. Toh dengan beberapa altcoin lain pun biasa aja. Developernya tidak ada yang menyatakan hal-hal seperti demikian. Untuk siapapun investornya jangan menjual semua kepemilikan tokennya dengan skala besar karena untuk mencegah merusaknya di dalam sebuah chart. Ya tidak bisa seperti itu ya. Jadi kurang lebihnya seperti ini. Tetapi entahlah apa yang kalian pikirkan apabila kalian memiliki opini pribadi dengan adanya suatu klarifikasi dari kedua belah pihak, baik dari Bit Get Ventures dan juga dari projectnya Battle Infinity ataupun Aibat Official. Silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan untuk informasi selanjutnya, di mana sekarang kita masuk ke dalam bhcscan.com, kita akan mengecek kira-kira ada berapa jumlah dari CoinBitGet Brace yang sudah terkumpul di salah satu wallet burningnya tim CoinBitGet Brace.
Jadi kita bisa mendapatkan suatu gambaran kira-kira udah berapa nih ya koin Bit Get Brace yang sudah terkumpul untuk dijadikan sebagai mekanisme pembakaran. Jadi di situ totalnya ada sekitar 561.836 US dollar ya. Jadi total values-nya segitu. Dan untuk koin Bit Get Brace yang sudah terkumpul kisaran 2,1 triliunan koin Bit Get Brace. Nah, ini adalah salah satu wallet koin BitGet yang tujuannya untuk dijadikan sebagai mekanisme pembakaran. Jadi total koin BitGet yang sudah terkumpul di dalam wallet burningnya tim koin BitGet sekitar 2,1 triliunan koin BitGet Brace. Dan buat kalian apabila tidak percaya, kalian tinggal masuk saja ke bhscan.com, lalu kalian tinggal kopas saja nih mengenai alamat walletnya dari tim koin BitGet ya. Lalu kalian searching, kalian tap bagian walletnya ini ya. Jadi kalian akan menemukan total jumlah dari koin BitGet yang sudah terkumpul yang akan dijadikan sebagai mekanisme pembakaran suatu saat nanti itu sudah berapa koin. Oke, sekarang kita masuk ke dalam tradingview.com. Kali ini kita akan mencoba untuk menganalisa dalam sebuah harga dari koin BitGet Brace. Apakah kondisi dari koin BitGet ini dalam sebuah harga akan tetap melanjutkan penurunannya atau akan ada sebuah pembalikan harga atau mungkin pullback. Nah, jadi kurang lebih seperti ini technical analysis yang telah gua buat dari beberapa bulan yang lalu. Ini belum gua rubah sama sekali ya. Jadi sebetulnya sebelumnya itu gua telah membuat target gitu untuk titik support paling rendah dari koin BitGet ini di garis berwarna merah ini ya. Dan kebetulan juga gue menggunakan time frame daily dari untuk analisis seperti ini, dan ternyata dia sudah jebol ya untuk garis titik support berwarna merah ini, dan ya kurang lebih seperti ini. Tapi di sini masih ada garis berwarna ungu yang menurut gue sendiri ya untuk koin BitGet ini mungkin ketika dia menyentuh ke garis berwarna ungu, di sinilah untuk target terakhir ataupun area demand terakhir koin BitGet akan mengalami pembalikan harga atau yang sebelumnya itu downtrend tetapi akan berubah menjadi uptrend. Ini menurut perspektif gua pribadi aja ya, dan mungkin spekulasinya kenapa di sini gua masih tetap optimis untuk koin BitGet. Kenapa koin BitGet mengalami penurunan secara berkala dan bahkan terus-menerus. Jadi mungkin ini pun ada kaitannya juga dengan adanya suatu gugatan yang telah diterpa oleh pihak SEC kepada salah satu bursa terbesar di dunia yaitu Binance ya. Karena yang kita tahu koin BitGet ini dia menggunakan per BNB. Jadi otomatis ketika BNB mengalami penurunan harga, koin BitGet pun akan terdampak ya, sedikit banyaknya agak sedikit terdampak lah. Terutama mengenai penurunan harga yang mengikuti arah dari koin BNB ya. Jadi kurang lebihnya seperti itu, walaupun memang untuk koin BitGet ini sudah tersedia untuk diperdagangkan menggunakan pasangan perdagangan USDT ya. Jadi menurut gua itulah spekulasi pertama, tetapi gua masih tetap akan cicil dari koin BitGet ketika koin BitGet ini menyentuh di garis berwarna ungu atau mungkin dia di kepala 22 atau mungkin di 21-an ya. Yang intinya untuk di harga-harga itu gua akan akumulasi untuk membeli dari koin BitGet tetapi tidak akan terlalu banyak juga. Lalu untuk kedepannya seperti apa dari koin BitGet? Yang menurut gua sendiri koin BitGet masih aman-aman aja ya, karena yang kita tahu di dalam sebuah Twitternya aja itu masih tetap aktif dan juga ada selalu updatean dan juga dia nge-share mengenai perkembangan dari project-projectnya. Jadi itulah salah satu kenapa gua masih tetap optimis untuk koin BitGet. Tapi sekali lagi buat kalian yang sudah tidak memiliki suatu harapan dan bahkan kalian sudah tidak kuat juga untuk menahan dari koin BitGet, kira-kira kapan kalian akan mendapatkan suatu keuntungan yang besar dari koin BitGet ini, silakan kalian pertimbangkan. Apabila kalian ingin cut loss, silakan kalian cut loss juga, tetapi di sini gua tidak menyarankan untuk kalian cut loss ataupun tambah muatan. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian. Apabila kalian memiliki opini pribadi ataupun pendapat pribadi, silahkan tuliskan di kolom komentar. Oke, sampai jumpa. Saksikan di the next video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye-bye.